Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Berjumpa dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021. Mari kita beribadah bersama di tengah-tengah situasi kondisi apapun juga yang kita alami pada saat ini. Dan pelayanan pada hari Minggu ini dilayani oleh Sinode Gereja Injili Karo Indonesia. Kiki, selamat beribadah. Kehidupanku dengan kemurahan.
Pemirsa Mimbar Kristen, Kemenak, dan umat Kristen seluruh Indonesia, Shalom dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Untuk memasuki perenungan firman Tuhan, dengan hormat saya mengundang semua kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan, bila pada saat ini kami bisa bersekutu bersama-sama untuk memuji dan untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, berilah kiranya supaya hati kami terbuka dan hati kami dikuatkan dan diteguhkan dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Dan biarlah hamba-Mu juga yang Kau percayai untuk menyampaikan uraian firman Tuhan, Engkau kiranya juga yang memberkati, sehingga isi hati-Mu lah yang disampaikan kepada seluruh umat-Mu pada saat ini. Dan bagimu lah segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Bulan lalu, tepatnya tanggal 23 Mei 2021, kita sudah memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus yang menjadi awal lahirnya gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Masih dalam semangat peristiwa pencurahan Roh Kudus dan kelahiran gereja, saya rindu mengajak Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa sekalian untuk melihat bagaimana gereja yang baru lahir tersebut menghadapi kesukaran dan tekanan yang mereka hadapi. Untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama, dan umat Kristen seluruh Indonesia yang saya kasihi, ada dua konteks yang melatari perikop yang sudah saya bacakan barusan. Yang pertama ialah pelayanan para rasul. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 digambarkan oleh Lukas tentang para rasul yang mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka berbicara dalam berbagai bahasa asing. Setelah itu Petrus berkhotbah dan membuat 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan kemudian firman Tuhan berikan kesimpulan di pasal 2 ayat 47 bahwa mereka semua disukai banyak orang. Lalu di pasal 3 Rasul Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di gerbang bait Allah dan membuat banyak orang menjadi takjub. Petrus berkhotbah lagi di Serambi Salomo dan menyatakan bahwa kesembuhan orang yang lumpuh itu adalah karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah juga dia kemudian menantang orang banyak untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dan dampak dari khotbahnya itu ialah banyak orang menjadi percaya. Dan jumlah mereka pada waktu itu sudah menjadi 5.000 orang. Yang dituliskan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang keempat. Lalu yang kedua ialah sikap para rasul dan ancaman para pemimpin dunia, para pemimpin agama. Di pasal 4 ditunjukkan reaksi para pemimpin agama terhadap khotbah-khotbah dan perbuatan para rasul. Para pemimpin agama sangat marah
karena ajaran di dalam nama Tuhan Yesus dan juga ajaran tentang kebangkitan. Dan kemudian mereka menangkap rasul-rasul itu. Para pemimpin agama dipimpin oleh imam besar Hanas dan Kayafas, kemudian menyidang para rasul. Mereka ditanya, dengan kuasa apa mereka membuat mujizat? Lalu para rasul menjawab bahwa mereka membuat mujizat dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian Petrus juga menegaskan bahwa tidak ada keselamatan selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu membuat para pemimpin agama itu menjadi lebih marah lagi dan mengancam mereka untuk tidak lagi berbicara tentang Tuhan Yesus. Tetapi para rasul menjawab mereka bahwa mereka akan lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oleh karena itu pemimpin agama menjadi semakin marah. Tetapi mereka tidak melihat alasan untuk menahan para rasul lebih lama lagi. Dan juga mereka gentar terhadap orang banyak yang bersimpati kepada para rasul. Nah, itulah sebabnya mereka kemudian melepaskan para rasul, tetapi dengan pesan supaya para rasul dan para pengikutnya tidak lagi meneruskan ajaran tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jemaat merespons keadaan yang sulit ini? Keadaan yang menekan dan keadaan yang mengancam dari para penguasa agama, yang juga punya kekuasaan politik pada waktu itu. Menarik untuk kita perhatikan bahwa respons terhadap ancaman dan tekanan para pemimpin agama Yahudi yang disampaikan oleh para rasul disikapi dengan iman oleh jemaat. Bila pada pasal sebelumnya kita melihat yang berperan dalam berbagai peristiwa ialah para rasul, tetapi dalam perikop ini yang berperan adalah anggota jemaat. Dua respons anggota jemaat terhadap tekanan dan ancaman dari para pemimpin agama yang bisa kita lihat. Yang pertama ialah keberanian untuk bersaksi. Tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Setelah mendengar cerita Petrus dan Yohanes tentang ancaman dari imam kepala dan tua-tua kepada para rasul, maka yang dilakukan oleh jemaat adalah berseru berdoa kepada Tuhan dan meminta 3 hal kepada Tuhan. Yang pertama ialah meminta kuasa keberanian memberitakan firman Tuhan. Dan yang kedua, kuasa untuk menyembuhkan orang. Dan yang ketiga, kuasa untuk mengadakan mujizat. Menarik untuk kita perhatikan doa jemaat ini. Mereka tidak minta supaya musuh mereka disingkirkan. Dan juga tidak minta supaya mereka dibebaskan dari ancaman dan dari tekanan. Melainkan mereka meminta keberanian, meminta kuasa menyembuhkan dan doa untuk bisa mengadakan mujizat. Tuhan mendengarkan doa mereka. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua kemudian penuh dengan Roh Kudus. Dan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Apa yang dialami oleh jemaat ini memiliki dua kesamaan dengan apa yang dialami oleh para rasul yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Yang pertama ialah tempat mereka berdoa bergoyang, sama seperti yang dialami oleh para rasul. Dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus, sama seperti yang dialami oleh para rasul. Lalu yang kedua ialah mereka berani memberitakan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Saudara-saudara, pastilah tidak secara kebetulan kalau Lukas kemudian menggambarkan ada dua persamaan antara yang dialami oleh para rasul dan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Yang artinya dapat kita simpulkan ialah bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan untuk memberi kuasanya. Tidak hanya memberikan kuasa kepada para rasul, tidak hanya memberikan iman kepada para rasul, tetapi juga jemaat bisa mengalami kuasa Tuhan. Dan juga bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus dan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh para rasul. Para pemirsa mimbar
Kementerian Agama dan juga umat percaya di seluruh Indonesia, apa yang dialami oleh jemaat adalah sesuatu yang menarik untuk kita renungkan dan untuk kita pertimbangkan. Dan kita harus ingat bahwa keberanian yang mereka miliki ketika mereka bersaksi adalah karena kasih karunia Tuhan. Mereka berdoa, mereka meminta, dan Tuhan menganugerahkan keberanian itu kepada mereka. Dan atas dorongan Roh Kuduslah, dan atas Roh Kudus yang menguasai hidup mereka, maka mereka berani menjadi saksi Tuhan. Lalu yang kedua ialah respons yang kedua, mereka berani berbagi. Ini yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4, ayat 32 sampai dengan ayat 37. Berbagi bukanlah sifat bawaan manusia. Yang menjadi sifat bawaan adalah dorongan untuk menyelamatkan diri dan mencari serta mengumpulkan untuk dinikmati sendiri atau dinikmati oleh keluarga sendiri. Akan tetapi, jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini menunjukkan satu tanda, yaitu adanya persekutuan atau adanya komunalitas yang saling berbagi satu dengan yang lain. Rasul Lukas menyebut mereka sehati dan sejiwa. Ini dijelaskan dengan sikap setiap pribadi yang tidak memagari milik pribadinya, melainkan menempatkannya untuk kepunyaan bersama. Kepunyaan bersama tidak dalam arti kepemilikan, melainkan kepada pemakaian atau pemanfaatan apa yang ada. Apa yang mereka perbuat berdampak pada tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Itu yang dilaporkan oleh Rasul Lukas. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan. Karena selalu ada orang yang menjual harta bendanya, dan hasil penjualannya diserahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada dua peran rasul yang disebutkan dalam perikop ini. Pertama, rasul yang bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu di ayat 33. Dan dua, rasul yang menerima hasil penjualan harta benda dari jemaat untuk kemudian dibagikan kepada orang miskin. Dan itu selipan. Tetap saja peran utama dalam perikop ini ialah jemaat yang saling berbagi satu dengan yang lainnya. Salah seorang dari anggota jemaat yang menjual harta bendanya ialah Yusuf orang Lewi. Ia kemudian diberi nama Barnabas, yang artinya ialah orang yang suka menolong. Atau orang yang suka membuat orang susah menjadi senang atau menjadi terhibur dengan pertolongannya. Ia menjual ladangnya dan kemudian menyerahkan hasil penjualannya kepada para rasul untuk dibagikan kepada orang miskin. Jadi dalam perikop ini dijelaskan bahwa jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus ialah jemaat yang hidup dalam persekutuan dengan saling berbagi, sehingga tidak ada di antara mereka yang berkekurangan satu dengan yang lainnya. Pemirsa Mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia, dari bagian firman Tuhan yang sudah saya uraikan secara sederhana, saya melihat ada dua hal yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Kita perlu berdoa meminta kepada Tuhan Yesus agar kita pun dan gereja kita pun dapat meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ketika mereka menghadapi situasi yang sukar dan bahkan situasi yang mengancam dan situasi yang menengkan. Dua hal yang dapat kita teladani ialah yang pertama, berani bersaksi di masa pandemi. Tema renungan kita hari ini saya ambil, Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi dan berbagi. Dengan subtema, gereja yang bersaksi dan berbagi pada masa pandemi.
Pandemi yang melanda dunia telah berlangsung selama 1 tahun. Pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan malahan sekarang kita melihat di negeri kita terjadi lagi peningkatan atau bahkan mungkin ledakan, sebagaimana yang diprediksi oleh banyak ahli-ahli epidemiologi. Oleh karena itu, ada 3 hal yang diakibatkan oleh pandemi ini. Yang pertama ialah penyebaran yang demikian cepat dan luas dan sudah menimbulkan banyak korban yang meninggal dunia. Dalam laporan yang terakhir sudah ada 50-an ribu orang yang meninggal di Indonesia. Mereka yang meninggal dunia itu bisa saja adalah saudara kita, atau teman segereja kita, tetangga kita, atau orang yang kita kenal. Tentu berita kematian karena COVID berdampak pada banyak orang yang melahirkan rasa takut dan bahkan juga bisa menjadi paranoid. Tidak jarang kita mendengar bahwa kalau ada orang yang batuk, maka kemudian dikaitkan, jangan-jangan batuknya itu adalah tanda bahwa dia sudah kena virus COVID. Atau ketika orang misalnya demam, orang kemudian mulai takut bahwa dia bisa kena COVID. Saudara-saudara, tentu ini menunjukkan suasana hidup dalam ketakutan. Ketakutan karena virus corona yang bisa melanda siapa saja dan bahkan bisa mematikan siapa saja. Karena itu yang sering kita dengar, orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Yang kedua, berubahnya pola hubungan sosial. Sebelum COVID, budaya bangsa kita ialah budaya silaturahmi dengan saling berkunjung dan saling berkumpul. Membuat acara dengan mengundang semua keluarga dan kenalan. Akan tetapi sekarang hal itu tidak bisa lagi kita lakukan. Di hari raya misalnya, kita tidak lagi dimungkinkan untuk berkumpul. Karena kalau kita berkumpul bisa membuat virus semakin menyebar. Bila kita membuat hajatan seperti pernikahan atau ulang tahun atau bahkan kemalangan, kerabat yang diundang pun hanya boleh dalam jumlah yang sangat terbatas. Tentu hal ini menjadi tekanan, pembatasan yang menekan. Dan hal itu juga yang membuat banyak orang mengalami stres. Belum lagi ibu-ibu dipaksa untuk menjadi guru privat bagi anak-anak mereka, padahal mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan atau kursus untuk menjadi seorang guru. Tentu hal-hal seperti ini menjadi sumber stres. Dan yang ketiga adalah merosotnya pendapatan dan kehilangan pekerjaan. Dampak pandemi yang tidak dapat dihindarkan ialah aspek ekonomi. Ekonomi yang mengalami resesi. Kita mendengar banyak pengusaha yang kekurangan income atau bahkan kehilangan income. Bila sebelum pandemi, setiap hari barangkali mereka menghitung pendapatan dan keuntungan, tapi sekarang, di masa pandemi, mereka menghitung kerugian dan kehilangan harta benda yang harus dijual untuk membayar biaya operasional perusahaan mereka. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga mau tidak mau, mereka harus mengusahakan cara lain supaya hidup bisa terus berjalan. Beberapa bulan yang lalu, saya menerima WA dari teman saya, seorang pendeta. Di WA itu dia menawarkan berbagai jenis makanan berikut harganya. Semula saya beranggapan bahwa teman saya itu memperkenalkan usaha dari anggota jemaatnya. Tetapi kemudian dia sampaikan bahwa istrinya membuka usaha makanan jadi secara online, yang diorder baru kemudian disediakan. Saya tidak menanyakan lebih lanjut karena saya sudah tahu hal itu dilakukan supaya kehidupan bisa terus berjalan. Sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak yang diakibatkannya? Sesuai dengan teladan anggota jemaat mula-mula ketika mereka menghadapi tekanan dan ancaman, maka kita pun perlu memohonkan doa kepada Tuhan Yesus dengan meminta keberanian untuk bersaksi, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, dan kuasa untuk membuat mujizat. Apa artinya?
Artinya ialah keberanian bersaksi ialah dicerminkan dalam perkataan dan sikap bahwa kita percaya Tuhan Yesus yang bangkit yang berkuasa tetap dapat diandalkan pada masa pandemi ini. Dan kita menunjukkan sikap percaya dan ketabahan pada kuasa Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dengan perkataan dan sikap kita itu kita harapkan bisa meneguhkan hati banyak orang yang mulai putus asa atau bahkan sudah mengalami gangguan emosi karena masa pandemi ini. Kita juga bisa meminta kuasa kepada Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang sakit agar mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan. Karena kadang-kadang obat tidak lagi bisa diandalkan. Sehingga kita perlu berdoa agar Tuhan menjamah tubuh orang yang sakit sehingga mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kita juga barangkali bisa meminta kuasa untuk membuat mujizat. Mujizat dalam arti yang saya maksudkan di sini ialah sekarang kita melihat banyak orang yang tidak peduli terhadap COVID-19 ini. Kita menyaksikan banyak orang tidak mau tahu dan cuek dengan COVID-19 ini. Barangkali kalau kita berdoa dan Tuhan berikan kuasa kepada kita, kita bisa menyadarkan orang-orang yang tidak peduli itu untuk kemudian peduli dan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Roh Kudus berkuasa untuk memberikan keberanian bagi kita untuk bersaksi bahwa Kristus yang bangkit dapat diandalkan dan menjadi sumber pengharapan dan perlindungan bagi kita. Dan yang kedua, berani berbagi di masa pandemi. Ada eksperimen yang menunjukkan seorang yang tampak tak berdaya, tetapi ketika dikejar oleh seekor anjing galak dari belakang, maka tiba-tiba orang tersebut mendapat tenaga untuk lari dan melompati pagar yang agak tinggi. Ini adalah gambaran naluri manusia untuk menjaga diri dan menghindari diri dari keadaan yang ditakutkan. Jadi pandemi yang menyebabkan banyak kesulitan dan bahkan ancaman dapat membuat orang tergoda untuk memikirkan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bahkan mungkin saja dengan mengorbankan orang lain atau membiarkan orang lain menghadapi sendiri masalah mereka. Itulah sebabnya saya menyebut berbagi adalah keberanian. Bila jemaat di Yerusalem yang kecil dalam arti jumlah dan fasilitas yang terbatas bisa saling berbagi, itu adalah karena Roh Kudus yang menguasai hidup mereka dan komunitas mereka. Pemirsa Mimbar Kristen Kemenak yang saya kasihi, bagaimana kita bisa berbagi di situasi pandemi ini? Barangkali kita akan mengatakan kita pun berkekurangan, bagaimana kita bisa berbagi sementara kita pun masih membutuhkan? Maka saya katakan berbagi adalah keberanian yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita tidak hanya memperhatikan dan mempedulikan diri kita sendiri, melainkan juga saudara-saudara di sekitar kita yang membutuhkan sesuatu yang barangkali ada pada kita. Marilah kita berharap bisa menjadi seperti Barnabas, orang yang suka menolong dan mengubah kesedihan orang menjadi kegembiraan. Mungkin untuk menjadi seperti Barnabas, kita dapat mengurangi kenikmatan kita sendiri, mengurangi konsumsi kita sendiri, supaya sebagian bisa kita bagikan menjadi kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang lain. Kita percaya apa yang firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Ada kenikmatan yang lebih ketika memberi daripada kenikmatan ketika kita menerima. Bila kita membuka diri, maka akan ada banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan untuk memberi kegembiraan atau pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita beranikan diri kita untuk memberi. Amin. Saya mengajak pemirsa Mimbar Kristen Kemenak untuk bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami panjatkan doa syafaat kami kepadamu untuk bangsa dan negara kami yang sekarang sedang dilanda oleh pandemi dan juga mengalami krisis ekonomi. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk presiden kami dan wakil presiden kami,
dan semua menteri-menteri dan juga wakil menteri. Tuhanlah yang memberikan hikmat, kekuatan, dan kesabaran untuk mengambil kebijakan-kebijakan sehingga masyarakat Indonesia bisa terlepas dari pandemi ini dan juga bisa mengalami pemulihan ekonomi. Dan kami juga berdoa untuk Menteri Agama dan seluruh jajarannya, supaya juga Tuhan yang memberkati agar lembaga ini pun dan pejabat-pejabat yang ada di lembaga ini dapat memotivasi semua unsur-unsur keagamaan yang ada di negeri ini untuk bisa membawa ketenangan, membawa kebaikan, dan mengarahkan semua umat Tuhan di negeri ini agar bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan kemudian dengan hikmat yang dari Tuhan, Menteri Agama dan seluruh jajarannya, terutama Bimas Kristen, dapat kemudian membina gereja-gereja agar gereja-gereja pun dapat melakukan tugasnya dengan menggembalakan semua jemaat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk umat Kristen dan pemirsa, supaya juga Tuhan tolong lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya COVID-19, dan biarlah sampai berakhir nanti COVID-19 ini, semuanya kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Para pemirsa mimbar Kristen Kemenak, saya mengundang kita semua untuk menutup doa ini dengan bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat badai hidup menerpa
Pemirsa Mimbar Kristen Kemenak yang sudah mengikuti acara ini, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan minggu ini tanggal 20 Juni tahun 2021, Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Suranta Ginting, MDiv MTH DTK, Ketua Sinode dari Gereja Injili Karo Indonesia, serta para pelayan yang sudah melayani pada minggu ini dan juga puji-pujian yang sudah dibawakan. Biarlah pelayanan pada hari Minggu ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi saudara semua. Mari kita menerapkan protokol kesehatan dengan benar dengan menerapkan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang 5. Mengurangi mobilitas. Masa pandemi COVID-19 di negara kita, bangsa kita terus melanda. Bahkan saat ini pasien COVID-19 melonjak tinggi. Oleh karena itu kami mengharapkan bagi pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada, mari kita jaga protokol kesehatan secara ketat sehingga kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 di sekitar kita, di keluarga kita, dan di masyarakat kita. Kami mengucapkan terima kasih saudara sudah berkunjung di website kami, YouTube kami, Instagram kami. Like, share, dan komen saudara menjadi penyemangat buat kami untuk terus melayani dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Serta tekan subscribe dan juga lonceng untuk mengingatkan saudara ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.